pelan mendekati Ara yang duduk di bangku taman sendirian. Ara menoleh. Bara? Dia Bara, pacar Ara. Kenapa di sini nggak bilang? Lo mau ngehindarin gue? Matanya menatap tajam. Ara menggeleng pelan. Dia tatap mata Bara. Seperti biasa, Bara selalu marah terhadap hal-hal kecil. Aku bosan di kelas, jawab Bara pelan. Gue pusing nyariin lo, ucapnya datar dengan tangan melipat di dada. Ara menunduk, tak berani menatap mata tajam Bara. Maaf Bara, jawabnya masih dengan suara pelan. Bara menghembuskan nafas kasar. Ia meraih tangan Ara dan berjalan tanpa mengatakan apapun. Ara sedikit kesusahan menyamakan langkah Bara yang sedikit terburu-buru. Bara, pelan-pelan, kita mau kemana? Bara menghentikan langkahnya, menoleh ke belakang. Lo belum makan kan? Jadi gak usah banyak tanya. Bara melanjutkan langkahnya ke kantin. Tunggu di sini. Ara pun menurut. Tak lama, Bara membawa mangkuk dan satu gelas jus alpukat. Asap dari isi mangkuk yang mengepul tercium di hidung Ara. Aroma sedap membuat cacing-cacing di perut Ara demo. Bara meletakkan di depan Ara. Melihat hanya ada satu mangkok mie, Ara bertanya, Bara gak makan? Udah, singkat, padat, dan jelas. Ara tidak mau bertanya lebih. Ia memilih menikmati makanan dengan lahap. Bara yang tadinya memainkan ponselnya berhenti. Ia meraih tisu dan membersihkan ujung bibir Ara yang belepotan. Lo kalau makan yang cantik, gue liatnya risih. Ara sedikit gugup. Ia tersipu hanya dengan perhatian kecil yang diberikan Bara, meski selalu ada kata-kata yang menyentil hatinya. Melihat Ara yang hanya diam, tidak melanjutkan makan, Bara menyartit. Ia menduga-duga apakah gadis itu tersinggung dengan tindakannya. Mau gue suapin? Nadanya berubah menjadi lembut. Ara gelagapan, wajahnya yang mendongak menghadap Bara. Iya, gak usah. Ucapannya terdengar aneh di telinga. Tak sengaja, mata Ara menatap teman sekelas Bara yang menuju ke sini. Ara tidak tahu nama keduanya. Mereka tidak kalah tampan dari Bara. Hanya saja, Bara dengan sifat pemarahnya membuatnya jarang tersenyum. Penampilannya yang selalu rapi membuat orang mengira Bara cowok kalem. Hei Bar, duduk di sini boleh? Ucap salah satu teman Bara. Seragamnya tidak dimasukkan, serta rambut acak-acakan. Beda dengan teman sebelahnya. Terserah lo, ucap Bara tidak mengalihkan pandangannya dari ponsel. Cowok tadi duduk di depan Ara, sedangkan teman satunya lagi duduk di sebelahnya. Gue lihat lo dari kemarin sering berduaan sama nih cewek. Pacar lo Bar? Tanya cowok di depannya menatap Ara dari tadi. Bara menghentikan main ponsel. Ditatapnya Ara dengan perayaan secara bergantian. Bukan. Dek. Ara dan Bara saling menatap cukup lama. Dia sepupu gua, ucap Bara dengan nada dingin. Bagus deh. Kenapa? Bara menaikkan sebelah alisnya. Gak apa-apa. Brian menjulurkan tangan ke depan dengan senyum di wajahnya. Gue Brian, kapten basket di sini. Ara menyambut tangan Brian dengan senyum canggung. Ara ingin melepas tangannya dari genggaman Brian, tapi ia merasakan tangan Brian menahan genggaman tangannya. Juan yang duduk di sebelah Brian memutar bola mata malas melihat kelakuan Brian. Juan yang dari tadi diam, membuka suara. Mau sampai makanan lo basi baru lo lepas? Jomblo diam deh, cibir Brian menatap Juan sengit. Brian melepaskan tangan Ara. Hal itu tidak luput dari penglihatan Bara. Sore harinya, Ara menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajahnya pucat. Ia memang sedang tidak enak badan. Tapi Bara mengajaknya pergi. Ara
tidak bisa menolaknya. Ara memakai pelembab bibir untuk menutupi bibir pucatnya. Bara memberi pesan kalau ia sudah berada di depan rumahnya. Ara menuruni tangga. Ia melihat seisi ruangan tampak sepi. "Bi sih?" "Iya, Non." "Papa belum pulang ya, Bi?" "Belum, Non." "Bi, nanti bilangin ke Papa, Ara pergi sebentar ya." "Iya, Non, hati-hati." Ara mengangguk, kemudian menghampiri Bara yang sudah menunggu. Bara bersandar di mobilnya. "Lu suka pasar malam?" Mata Ara berbinar. Ia menjawab dengan antusias. "Suka banget." "Bara, kita mau ke pasar malam." Ara tersenyum lebar. Ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ara bahkan sudah membayangkan wahana apa saja yang akan dia naiki. Mobil Bara sudah sampai di pasar malam. Terlihat banyak anak kecil yang datang. Saat ia melihat pasar malam itu, ia teringat gadis itu. Ara pernah mengatakan kalau ia suka naik wahana. Bara sebenarnya tidak suka tempat seperti ini. Menurutnya, terlalu kekanak-kanakan. Ara berjalan duluan. Ia henti-hentinya tersenyum melihat banyak lampu berwarna. Bara hanya mengikori dari belakang. "Bara, kita naik itu yuk." Ara menunjuk wahana piala. "Lo aja." "Ayolah, Bar." Ara merangek dengan tangannya yang menarik lengan Bara menuju wahana tersebut. "Lo kalau naik ya naik aja, nggak usah kayak anak kecil." Ara mendesah kecewa. Terserahlah Bara mau ikut atau tidak. Ia tidak akan merusak kesenangannya hanya karena Bara menolak. Ara mencoba semua wahana yang ada, kecuali rumah hantu. Ia takut dengan hal-hal yang menyeramkan. Tak hanya di situ saja, ia bahkan kegirangan saat melihat berbagai cenderamata yang ada. Rugi kalau ia tak beli. Malam ini ia sangat puas, meski Bara tidak menemaninya. Ara tersadar kalau Bara tidak terlihat dari tadi. Ia melihat sekeliling, tidak menemukan keberadaan Bara. Malam semakin larut, membuat pasar malam sudah mulai tutup. Ara menghubungi Bara, tapi tidak diangkat. Ia bingung sendiri, apakah Bara setika itu meninggalkannya sendiri. Ara mencoba berpikir positif, mungkin saja Bara ada urusan yang mendadak. Ia duduk di halte bus sendirian. Ara berharap Bara datang menjemputnya. Ia menggosok-gosokkan telapak tangannya yang kedinginan. Ara melihat kedua orang yang sedang mabuk menghampirinya. Ara mencoba menghindar, namun dengan cepat ditahan oleh keduanya. "Lepasin saya." "Tenang sayang, cewek cantik gak boleh sendirian. Kita anterin pulang, tapi kita main dulu ya sayang." Keduanya menyeret Ara ke tempat sepi. "Tolong!" Percuma Ara teriak. Malam sudah semakin larut. Ara berharap ada orang yang bisa menolongnya. Ia benar-benar hancur kalau sampai ini terjadi. Buk! Tiba-tiba, seorang laki-laki menendang keduanya. Laki-laki itu memakai helm. Ia menghajar keduanya sampai terkapar di tanah, dan keduanya lari sempoyongan. Laki-laki penolong itu menghampiri Ara. Ia membuka helmnya. "Brian?" Syukurlah Brian datang. Kalau tidak, Ara tidak bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. "Kamu kenapa di sini sendiri?" Itu aku tadi." Ara mencoba mencari alasan. Tidak mungkin ia mengatakan kalau ia tadi pergi bersama Bara. Brian mengerti kalau gadis di depannya tidak mau menceritakannya. Ia juga tidak memaksa. "Ara, muka kamu pucat, kamu sakit." Brian menyentuh kening Ara.
terasa hangat. Brian pun melepaskan jaket yang dipakai, menyisakan kaos hitam. "Ini jaket aku." Brian menyodorkan jaketnya. "Nggak usah, kamu udah baik nolongin aku. Sini aku pakein." Brian tidak menanggapi penolakan Ara. Ia memakaikan jaket ke Ara. Jaket Brian terlihat kebesaran di tubuhnya. Brian menyalakan motornya. "Ayo naik." Ara tidak menolak. Ia duduk di belakang motor Brian. Sepasang mata melihat kejadian itu dan rahangnya mengeras. Dasar wanita murahan.